ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya diwajibkan atas mukallaf laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun fi ilmi khairun min amalin katsirin fi jahdin, yang artinya bermula amal sedikit di dalam ada ilmu lebih baik daripada beramal banyak namun di dalam kejahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kompak nih ya. Kami ulang sekali lagi yang sangat dengan kompak, dengan lantang. Semoga Allah memudahkan urusan kita dunia akhirat. Amin ya robbal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, salatan wa salama daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus syekhuna wa ustadzuna Bapak Ustadz Soleh, pada kru Vkom TV, kawan-kawanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi ini Allah telah mencurahkan nikmat, rahmat, hidayah kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hingga kita bisa berkumpul di suatu tempat yang Allah muliakan, yaitu masjid yang kita cintai ini, dengan keadaan sehat walafiat. Maka kenikmatan tersebut kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Sholawat serta salam yang kita sampaikan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Semoga dalam perkumpulan ini Allah memudahkan kita semua untuk mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya robbal. Amin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kami sebagai penggawa acara yang akan kita gelar pada pagi ini, yang pertama untuk pembukaan, kedua yaitu ta'lim atau tausiah yang akan disampaikan Ustaz Soleh nanti, yang ketiga sholawat badar, yang keempat tanya jawab. Dan semuanya ini adalah kita syukur karena kita bisa berkumpul, bisa mendengarkan tausiah, dan insya Allah kita akan masuk Vkom TV insya Allah. Maka buka ini, mari kita buka dengan bacaan Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat min dunya hakal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah ma syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Acara selanjutnya yaitu tausiah atau ta'lim yang akan dipimpin oleh Ustadz kita Bapak Soleh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, syukur, makasih. Alhamdulillah, masyaallah. Masyaallah la ilaha illallah, masyaallah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, yang pertama-tama marilah di dalam mengawali sebuah majelis atau acara dimanapun di muka bumi ini kita berada, tidak ada kata yang paling indah dan syahdu yang pantas kita ucapkan melainkan hamdalah, yaitu bentuk puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam yang masih disematkan ke dalam dada kita. Dan insya Allah dengan adanya rasa syukur ini, kita akan ditakdirkan Allah dengan insya Allah menjadi orang yang beriman. Kenapa saya bilang insya Allah beriman? Karena terus terang saja sampai detik ini, kalau seandainya seorang hamba itu tidak menuju kepada ilmu Allah, tidak belajar atau menuntut ilmu, maka sesungguhnya kehidupan kita akan berada di dalam kegelapan terus-menerus. Apa boleh dikata, memang begitulah adanya. Jadi iman itu sendiri tidak bisa kita katakan seperti kita berbicara semudah berbicara, karena iman itu adalah pemberian Allah dan Allah tidak bisa dipaksa atas pemberian itu. Dan kita harus sadar betul bahwa begitu kita sudah datang, seperti halnya sekarang menuntut ilmu, berarti kita sudah dirahmati oleh Allah, dan syukurlah yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mudah-mudahan terikat nikmat yang ada sekarang jangan sampai terlepas lagi dari dalam dada kita, dan juga mudah-mudahan Allah akan memberikan ataupun bisa memancing daripada nikmat-nikmat yang lain supaya ditambah oleh Allah harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam intinya seperti biasa juga mengiringi kalimah Allah, mengiringi alhamdulillah, karena kekasih Allah, manusia yang paling mulia, tiada ada lagi nabi dan rasul setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali terlebih dahulu ternyata sudah mencintai kita sebelum kita mencintai beliau. Karena tidak ada tujuan lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul hanya semata-mata untuk menyampaikan apa? Risalah. Risalah apa? Dinul Islam. Karena tanpa dinul Islam ini maka kita akan jatuh, kita akan menjadi hancur, berantakan. Maka bentuk kasih sayang Allah yaitu diturunkannya Rasul sekali lagi
itulah maka kita juga tidak salahnya dan sudah seyogyanya berterima kasih kepada Rasul dengan banyak mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sudah sepantasnya menunjukkan rasa cinta kita, sebab Rasul sudah mencintai kita terlebih dahulu. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita telah melaksanakan sebuah majelis taklim muta'alimun. Sedikit saya ingin terangkat kepada pembawa acara. Jadi kita di sini bukan mengadakan tausiah, tapi taklim muta'alimun. Kita belajar. Karena belajar ini berbeda kedudukan dengan tausiah. Kalau tausiah itu ceramah biasa dan materinya bisa bebas. Tapi kalau belajar ini kita nggak bisa bebas. Kita ada aturannya dan kita terikat dengan aturan-aturan belajar atau taklim. Karena aturan belajar itu tadi harus dengan penuh kesabaran, harus penuh dengan keikhlasan dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar asal-asal duduk dengar dan lain sebagainya. Jadi terikat kalau kita belajar. Dan babnya pun berbeda. Kalau tausiah bebas, mau bebas bab apa, kalau kita enggak. Kita menuntut ilmu di sini, menuntut ilmu fardu ain namanya. Nah, supaya saya ingin melihat yang kemarin bahasan taklim kita, apakah masih ada yang nempel? Saya ingin tanya kira-kira dari para salah satu jamaah, siapa yang masih ingat apa saja yang disebut ilmu fardu ain itu? Ada 3 perkara. Siapa yang masih ingat? Silakan tunjuk tangan yang masih ingat. Iya. Fikih, tauhid. Alhamdulillah, berarti masih ada yang memang betul-betul sekarang menyimak dan betul-betul mengerti tentang apa yang sedang ingin kita kerjakan. Jadi kita ini sekali lagi ingin melakukan sebuah aktivitas ta'lim muta'alimun, dalam bahasa Arabnya kalau ajar mengajar. Jadi kita belajar yaitu ilmu fardu ain, ilmu yang dimana ilmu ini tidak bisa digantikan dengan ilmu yang lain dan kewajibannya pun melekat kepada kulli muslim wal muslimat. Tidak pakai acara ditunda-tunda, nggak bisa. Dibadal-badal, nggak bisa. Haji wajib bisa dibadal, bisa diganti. Puasa Ramadan begitu juga bisa diganti kalau ada uzur dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau menuntut ilmu ini fardu ain wajibnya, bahkan seperti wajibnya kita mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu melekat kepada diri. Nah ini jadi kita tidak bisa tinggal dan tidak bisa kita lepas kewajiban ini. Baik, kemarin saya sudah menjelaskan ini, jadi saya tidak akan mengulangnya lagi. Kita maju terus kepada bab yang pertama tentang ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid yang akan kita pelajari, ulama tauhid dalam mengajar tentang ilmu tauhid yang khusus kita pelajari ini mengambil satu pendahuluan, bab pendahuluan namanya, yaitu didahului dengan bab pedoman hidup namanya. Itu diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab itu menerangkan tentang pedoman hidup. Jadi sesungguhnya kitab yang kita pelajari sekarang ini adalah kumpulan dari berbagai macam kitab. Bukan hanya kitab satu saja. Nah, kitab-kitab yang ada itu dikumpul menjadi satu, diambil intisarinya, dimasukkan ke dalam dada. Karena Rasulullah dulu begitu juga, begitu mengin Isra Mi'raj, dadanya dibelah, dimasukkan nur ilmu dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah jadi begitu juga sekarang kita, ilmu itu nggak bisa hanya ada di kitab saja. Kitab ini suatu saat akan
hilang ataupun banjir ataupun apa umpamanya, kelupa kita naruh di mana, ya berceceran bisa hilang. Namanya barang, ya buku, ada uang saja berharga bisa hilang, apalagi buku, nyangka orang apa, tahu-tahu sudah jadi bungkusan pisang goreng nanti. Ya, nah ini jadi ilmu itu fi sudur. Jadi al ilmu fi sudur, ilmu itu di dalam dada, bukan di dalam kitab. Kalau ilmu di dalam kitab itu nggak nempel nanti ke dalam diri kita. Nah itu jadi di dalam pedoman hidup diawali dulu. Kitab tauhid kita mengambil daripada intisari apa yang diambil dikarang oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya itu yang pertama, pedoman hidup. Mengapa di sini kita ngambil pedoman hidup? Karena pedoman itu adalah sebuah bahasa. Pedoman itu kalau kita diumpama di laut, kita butuh pedoman arah. Nah di laut kalau kita mau berlayar mengarungi lautan yang luas, kita butuh sebuah pedoman. Pedomannya itu adalah kalau umpamanya ini ya kompas. Kalau umpamanya kita ada kompas mau berlayar, mau ke arah barat, utara, selatan, atau timur. Karena kalau kita tidak ada kompas ataupun pedoman, maka kita akan berkutat-kutak di situ-situ saja. Bahkan kita hanya letih-letih saja. Bisa-bisa kita karam dan tenggelam di dalam lautan itu karena kita tidak ada pedoman. Karena bahaya di lautan itu selalu mengancam. Badai, ombak, angin kencang maupun angin yang sedang, ya banyak sekali di lautan itu hambatan-hambatan yang bakal menerjang ke arah kita. Seandainya kita tidak ada pedoman, maka kita akan jatuh ke dalam laut karam. Nah pedoman ataupun pandangan hidup ini, kata Imam Ghazali, ada 4 perkara dan ini harus kita hafal. Kenapa saya bilang harus dihafal? Supaya masuk ke dalam dada kita, biar ada oleh-olehnya nanti ilmu ini fi sudur. Jadi begitu kita mulai dari sekarang sudah tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Pertama, pedoman hidup adalah orang bodoh. Di dalam bahasa Arabnya berbunyi sa'idum fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Itu orang yang pertama, orang yang bodoh. Yang kedua, orang yang paling bodoh, yaitu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang ketiga adalah orang yang pintar, saqiyun fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Yang terakhir, yang keempat adalah orang yang paling pintar, sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Ternyata menurut Imam Ghazali, sebanyak manusia yang ada di muka bumi ini, ternyata cuma hanya ada 4 golongan saja. Enggak banyak-banyak, hanya ada 4 saja. Jadi mudah kan kita untuk menganalisa dan memandang hidup ini. Karena kita sekarang terus terang saja, kenapa juga salah satu penyebabnya kita bisa sampai masuk ke sini, karena kita salah memandang hidup, salah satunya. Hidup yang kita pandang itu karena salah, makanya kita juga salah masuk. Salah informasi yang masuk ke kepala kita, maka salah masuk kamar. Kurang lebih begitu sebabnya. Kok bisa begitu? Mari kita simak ulasannya. Pertama, orang yang bodoh, yaitu sa'idum fid dunya wa saqiyum fil akhirah. Artinya orang yang celak, yang beruntung di dunia tapi celaka di akhirat. Ini orang yang pertama. Dia beruntung. Bisa jadi orang ini yang beruntung, dia punya harta kekayaan yang melimpah ruah. Dia diberi nikmat oleh Allah yang gak putus-putus, setiap hari dapat rezeki melimpah. Mau apa saja mereka di dunia ini bebas, apa semua ada. Mau harta, emas, intan, berlian, semua ada. Ya, fasilitas makanan enak semua, segala macam ada, semua lengkap mereka punya.
Nah, golongan orang-orang seperti ini dia sangat beruntung hidup di dunia. Tetapi sekalipun dia beruntung hidup di dunia ini, ya maaf saja, dia lupa akan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Saking sudah ditutup mata hatinya, mata basirahnya untuk melihat hakikat agama ini, maka dia tidak terlihat. Terkadang orang ini bisa jadi juga kelihatan ibadah, bukan ibadah. Dia hanya kelihatan seperti orang beribadah, orang kaya raya ini. Cuman itu tadi, ibadah hanya sekedar untuk pencitraan, supaya terpandang bagi orang-orang dia bermasyarakat, dia ingin dikenal, dia ingin dipuji dan ingin disanjung, punya harta kekayaan dan juga bermasyarakat. Ya. Tapi kelihatan orang kalau memandang orang seperti ini, wah ini orang yang hebat, mulia, dermawan dan lain sebagainya. Bisa jadi orang-orang seperti ini banyak menyumbang ke masjid-masjid, ke fakir miskin dan segala macam. Bisa orang-orang seperti ini. Tetapi sungguh demikian, dia tidak pernah sadar bagaimana untuk menuju kepada akhirat yang sebenar-benarnya, beribadah dengan sebenar-benarnya. Ada orang dia ibadah, nggak ada orang nggak ibadah. Ada orang dia sholat, nggak ada orang dia nggak sholat. Boro-boro kita mau datang seperti ini menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini adalah suatu amalan yang teramat dicintai oleh Allah. Orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga perjalanan daripada kita pulang dan pergi menuntut ilmu ini dijamin oleh Allah kalau seandainya kita mati dalam keadaan syahid. Ini bukan syahid dunia, bukan syahid akhirat, bukan syahid dunia lagi. Tapi ingat, niatnya harus wajib dengan keikhlasan. Kita duduk mendengarkan dengan keikhlasan, jadi kita bisa mendapatkan keberuntungan. Nah, orang yang bodoh ini kagak ada peduli dengan hal yang demikian, tidak peduli. Dia mau nuntut ilmu, nuntur, kalau enggak pun dia enggak peduli, bodoh. Ya, menuntut datang hanya sekedarnya saja. Daripada waktu luang kosong mendingan saya belajar. Enggak bisa. Menuntut ilmu yang wajib ini enggak boleh asal waktu kosong, enggak boleh. Memang harus kita persiapkan. Macam mau sholat 5 waktu, enggak bisa kita gantikan. Wah, daripada saya enggak ada kerjaan umpama di tempat ini, mendingan saya sholat. Enggak bisa begitu. Maka sholat pun kalau kita kerjakan, maka tidak akan terhitung ada nilai sholatnya. Jadi sayang kan, sudah capek-capek kita, tapi karena niat kita tadi bukan karena Allah, karena iseng-iseng, maka dapatnya pun iseng. Karena hadis Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sahnya suatu amal itu apa yang diniatkan, dan kebilangan kedapatan suatu amal itu apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita niatnya iseng-iseng, minta puji sama kepala sekolah, kepala lapas dan segala macam, minta pujian mertua, istri dan segala macam, itulah dapatnya. Kita akan disanjung oleh mereka. Jangan takut disanjung. Wah, bapak ini orang alim, bapak ini orang yang wah. Tapi di mata Allah tidak akan terjadi kemuliaan sedikit pun. Sedikit pun tidak akan terjadi itu kemuliaan Allah. Karena apa? Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita betul-betul, karena Allah apa tidak? Huwa'lamu biman taqa. Allah tahu kepada siapa-siapa yang lebih bertakwa, bukan manusia. Maka dari itu orang yang bodoh ini, sekali lagi saya katakan ya, ini dia beruntung di dunia tapi celaka di akhirat. Tapi kan tidak, kalau kita memandang kawan-kawan ataupun orang yang ada di luar, begitu dia sudah punya harta kekayaan, mobil, ya kan, turun naik mobil, pakai gelang, jas, wah, masuk keluar hotel, masuk keluar kantor segala macam, dengan gaya yang perlintih dan segala macam, itu yang kita pandang, wah hebat ya orang itu, wah salut saya sama orang itu, nggak habis-habis duitnya, itu yang kita pandang hebat. Padahal dia bukan orang hebat, dia orang bodoh. Lagi-lagi sudah salah kita memandang.
Terlebih-lebih calon mertua di dalam ingin memilih dan melihat calon menantunya, yang ditanya bukan kesolehan ibadahnya, yang ditanya sudah punya mobil rumah berapa. Itu yang ditanya. Maka kesalahan itu, apalagi menikah, setelah menikah terus punya anak, punya cucu dan segala macam, timbul anak-anak yang tidak soleh, anak-anak yang tidak baik, sebab memang sudah dari pendahulu-pendahulunya orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka terjadilah kerusakan di muka bumi ini sebab sudah diawali dengan kebodohan. Nah, ini orang yang bodoh yang pertama. Jadi kita jangan sampai duduk ataupun berada di tempat orang yang bodoh ini. Ini pandangan, ini pedoman. Jadi kita harus ambil kesimpulan hati kita untuk menuju kepada orang yang mana. Jelas sudah dijelaskan di sini, orang yang bodoh jangan ditempuh-tempuh kalau bahasa Bangka. Itu kebebasan itu, kesenangan itu, maka akan membawa kalian daripada untuk bermaksiat kepada Allah. Mendingan kita dimiskinkan oleh Allah, mendingan kita selalu berada di dalam penjara ini, tapi kita mati dalam keadaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terlebih lagi mulia. Kata Imam Ghazali mengatakan, bagaimana kalau seandainya seorang sakit terus kena penyakit stroke di kursi roda, apakah dia perlu berobat? Apa kata Imam Ghazali? Sementara di dalam kursi roda itu dia selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah, mengerjakan ibadah. Selama dia sehat tidak pernah dia berkecang ibadah. Kelayar keloyur sana sini, badan sehat, rezeki banyak segala macam, dia tidak peduli. Nggak usah berobat, kata Imam Ghazali, orang seperti ini mulia lagi dia berada di kursi roda itu. Nah, ini bukan dibuat-buat, bukan di hayal-hayal dan bukan di cerita-cerita. Ini fakta kehidupan manusia. Kalau seandainya salah pilih, maka dia akan celaka kehidupannya di dunia ini. Adakah orang yang mau celaka kehidupannya di akhirat? Tidak ada. Maka kalau seandainya memang dia mau memilih kecelakaan hidup di akhirat, berarti memanglah dia adalah orang yang bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu orang yang paling bodoh. Dalam bahasa Arab dikatakan saqiyum fid dunya wa saqiyum fil akhirah. Ini dalam bahasa Arab dijelaskan seperti itu. Artinya celaka di dunia dan celaka juga di akhirat. Ini orang yang paling bodoh. Maaf, dalam ulasan orang yang paling bodoh ini saya bukan ingin menyinggung kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Karena ini memang begitulah adanya yang harus saya sampaikan. Itulah yang harus saya sampaikan. Karena orang yang paling bodoh ini dia celaka di dunia, dia celaka di akhirat. Di dunia sudah jadi sampah masyarakat. Di dunia dia sudah tidak punya harta. Di dunia dia tidak bisa menyenangi hati orang tuanya, hati tetangganya, hati masyarakat. Malah menjadi penghambat di mana-mana. Orang ketemu dia menjadi ketakutan. Sudahlah demikian, di dunia juga meresahkan, menghancurkan, merugikan. Di akhirat terlebih-lebih agama tidak pernah terfikir di dalam pikirannya. Sama sekali tidak pernah terfikir. Inilah gambaran orang yang paling bodoh. Tapi masalah yang kenapa dikatakan kenapa orang sampai mau jadi orang yang paling bodoh, buktinya banyak kan terjadi. Terjadi sudah ada di tempat kita. Cuma nggak sadar, nggak tahu kita orang yang paling bodoh. Tadinya kalau kita nggak berada di sini umpamanya, nggak berada di lapas ini umpamanya, mungkin kita akan sangat bangga dengan posisi kebodohan kita. Karena kita bebas berkeliaran di mana-mana. Ya, ketemu orang di simpang jalan sambil nyekek botol, sambil mabuk-mabukan. Ya, terus kalau bahasa orang Betawi itu malak-malak orang, apa istilahnya? Apa tuh? Apa istilah bahasa Bangka? Malaknya
nodong orang itu yang itu dengan wah, dengan tatonya umpama menunjukkan dengan kehebatannya dan bangga sekali menjadi orang seperti itu. Bangga sekali. Nah ini, bangga menjadi orang yang paling bodoh. Kalau masalah sholat nggak usah ditanya kan orang kayak begini. Kalau umpamanya kita masih berkeliaran, masih bebas bagaikan Scooby-Doo kata orang itu, maka kita nggak terpikir. Kalau ada kawan ngajak kita sholat ke masjid, apa dia bilang? Nanti saja, saya nitip salam saja. Itu, dan sangat bangga sekali dengan apa yang dikerjakannya pada saat itu, dengan rasa percaya dirinya menjadi seorang preman, menjadi seorang menakut-nakuti orang. Padahal itu hakikatnya kata Imam Ghazali adalah orang yang paling bodoh. Kasihan jadi ya kalau orang sampai terpikir dan menjadi seperti ini. Jadi kita jangan sampailah dengan pedoman hidup, belajar pedoman hidup ini terperosok masuk ke dalam jurang orang yang paling bodoh ini. Kenapa? Sebab saya tekankan lagi demikian. Saya tekankan karena memang masih banyak di antara saudara kita yang mengambil jurusan orang yang paling bodoh ini. Yang bodoh banyak, yang paling bodoh juga banyak juga. Maka jangan pernah merasa hidup kita ini aman rasa-rasanya. Mentang-mentang kita sudah duduk di masjid ini, di musola ini, sudah sholat, sudah berpuasa, sudah haji dan segala macam, kita merasa diri kita aman. Padahal kita masih menjadi golongan orang-orang yang bodoh. Kasihan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Minta kita dijauhkan oleh Allah dari perkara-perkara orang-orang yang paling bodoh dan bodoh ini. Jadi ini pandangan, jadi mengajarkan kita ilmu ini, pengetahuan ini mengajarkan kita supaya kita jangan terpandang, memandang kehidupan, terima kasih. Kehidupan orang-orang yang bergaya perlente tadi, yang bergaya kaum borju tadi, kaum kaya mengaya tadi, itu terpandang kita hebat. Memandang orang-orang yang bebas di luar dan di mana-mana pun itu hebat, belum tentu. Kalau seandainya kita sudah berumuran dengan dosa, sudah berumuran dengan segala macam atribut kemaksiatan, apabila betul-betul mulai detik ini kita memilih jalan hidup yang benar, akan diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, diputihkan Allah bagaikan bayi yang baru lahir. Betapa mulia, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka husnuzon kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Masuk sampai kita ke sini, ternyata Allah sayang kepada kita, ditemukan kita kepada ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di luar sana belum tentu, belum tahu, entah kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin dekat. Kita nggak pernah menggunakan nikmat harta, nikmat kesehatan, kita nggak pernah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita selalu hitung-hitungan terus mau bersedekah, mau memberikan orang kebaikan-kebaikan, berbagi kebaikan, berhitung-hitungan. Mau ngeluar 100.000, berpikiran nanti mau dapat 1 juta. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang kepada kita sekarang ini, baik harta maupun kesehatan, maksudnya supaya kita itu untuk beribadah. Tujuan Allah memberi itu supaya kita ibadah. Salah satunya ibadah yang kita lakukan sekarang ini yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah ibadah. Dan ibadah menurut daripada yang ditulis di dalam kitab Hikam, bahwa halangan-halangan menuntut ilmu ataupun beribadah itu salah satunya adalah yang pertama hubud dunia, cinta dunia. Siapa yang ada di dunia itu? Anak, istri, harta, tahta, wanita, semua yang ada di hubud dunia, cinta dunia, itu bisa menghalangi kita.
Padahal kata Rasulullah, al ilmu khairum minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Tapi masih kita mengutamakan harta. Karena suatu saat harta itulah yang nanti akan membakar kita. Harta itulah yang akan menghukum kita. Sebab kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Maka dari itu, yang kedua, apa yang kedua yang menghalangi? Pergaulan. Nah, ini pergaulan. Maka pergaulan kita di sini ternyata kita dapat pergaulan orang-orang yang soleh, lebih baik lagi kita di dalam sini daripada kita di luar sana menjadi bergaul dengan orang-orang yang salah, bukan orang yang soleh. Nah, ini bisa menghambat. Yang ketiga, daripada pengaruh setan. Setan yang ada di dalam diri kita sendiri ini mempengaruhi kita supaya untuk terlepas daripada mau menuntut ilmu. Bayangkan kita ingin diberitahu jalan hidup kita yang sebenarnya, setan nggak mau digoda, ditarik kita untuk keluar rel daripada untuk kebenaran beragama ini. Nah, yang terakhir, daripada hawa nafsu kita sendiri, itu kata kitab Hikam dijelaskan karangan Imam Ahmad Ibnu Athaillah, bahwa hawa nafsu kita sendiri juga yang menyebabkan kita itu menjadi terhambat. Mau itu, mau ini, mau diajak orang belajar umpamanya, nanti sibuk mau santai dulu lah segala macam, belum umur masih muda ini, kapan nanti sajalah, 40 ke atas, 40 belum juga, 50 belum juga, 60 masih mau baru iseng-iseng. Daripada nganggur-nganggur mendingan ikut-ikutlah orang di masjid. 60 sudah masih begitu juga. Wah, akhirnya tetap saja tergolong kepada orang-orang yang bodoh dan paling bodoh. Nah, ini yang paling kita takutkan, jangan sampai kita terpandang. Nah, ini sekali lagi, terpandang dengan pandangan, dengan jalan hidup kita maupun memandang orang lain dengan pandangan yang salah. Kita takjub, kita tuju diri kita dan orang lain melihat orang yang itu kita takjub, tapi kita takjub kepada orang yang salah. Orang yang bodoh dan paling bodoh kita takjub, kita puji-puji. Justru orang-orang yang soleh, orang-orang yang beragama yang baik nggak terlihat, bukan nggak mau dipuji, nggak bisa melihat orang-orang soleh karena memang betul kesalahan itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Memang Allah Ta'ala memberi tanda-tanda, tapi kalau tanda itu juga hati kita tadi tertutup, mata basirah hati kita tertutup dengan penuh kemaksiatan dan dosa, nggak bisa juga kita melihat kesolehan itu tertutup. Maka berat kalau seandainya tidak dirahmati oleh Allah, kita nggak akan bisa menjadi apapun. Tadi sudah, pertama orang yang bodoh, yang kedua orang yang paling bodoh, paham ya? Yang ketiga orang yang pintar. Saqiyun fid dunya wa sa'idun fil